Kota dan Kabupaten Cirebon adalah kawasan kaya seni budaya dan produktif. Banyak masyarakat yang memiliki usaha kuliner, kerajinan batik, handicraft maupun kemahiran dalam bidang seni lainnya. Cirebon juga mempertahankan transportasi lokal yaitu becak. Kampung-kampung Cirebon memiliki ciri khas seni yang berbeda satu sama lainnya. Kesenian dan kebudayaan yang sangat otentik ya diantaranya yaitu dari kesenian yaitu ada tari topeng, ada seni burok, ada seni wayang kulit dan juga ada seni sandiwara. Juga dalam masalah kuliner, dalam seni kuliner banyak keotentikan yaitu adanya nasi jamblang, kemudian empal gentong dan juga ada nasi lengko, tahu gejrot, dan juga banyak kuliner lainnya, yaitu ada juga es tape bakung. Di Kabupaten Cirebon juga terdapat wisata alam, yaitu diantaranya ada mangrove Caplok Barong yang ada di Losari, kemudian juga ada wisata alam Batu Lawang di Kecamatan Gempol. Dan juga ada wisata kriya ya atau passion yaitu batik Trusmi, dan juga ada kerajinan gerabah di Siti Winangun. Juga ada wisata religi yaitu di makam Sunan Gunung Jati, juga ada petilasan makam Kubah Cirebon Girang yang berada di Kecamatan Talun. Dan pada akhir ini juga kami mengembangkan wisata kuliner di Jalan Soekarno, yaitu di daerah Kecamatan Talun, yaitu akan dibentuk suatu kawasan wisata kuliner, yaitu sekarang sudah ada existing, ada 3, yaitu warung Barja, kemudian kopi manis, dan yang terakhir kemarin ada juga warung Mimi Sepuh. Bila kita mampir di Kampung Gegesik, maka kita akan jumpai rumah seniman kaca yang rajin dalam menghasilkan karya-karya seni lukis dengan menggunakan media kaca yang sangat otentik. Mayoritas yang dilukis adalah kisah lakon wayang dengan warna menakjubkan, membuat kita tidak bosan melihatnya. Karya seni ini diwariskan secara turun-menurun oleh keluarga Bapak Kusdono. Saya menggeluti lukisan kaca itu dari semenjak umur 14 tahun, kurang lebih tahun 1995 kalau nggak salah. Ciri khas lukisan kaca saya itu lukisan klasik dengan bertema karakter tentang pewayangan. Ya, semenjak dulu, ibaratnya semenjak dari kecil sampai sekarang, saya suka dengan pagelaran wayang, terus suka dengan cerita pewayangannya juga, dan dari waktu kecil juga pernah diajak sama Papa untuk lihat nonton wayang dengan alur cerita dari cerita di pewayangannya seperti itu. Tantangannya itu kalau bikin cerita, lukisan yang bercerita bertema misalkan cerita Ramayana atau cerita Mahabharata, itu yang paling sulit. Kalau lukisan yang paling mudahnya itu lukisan tema tokoh wayang aja, yang ibaratnya satu tokoh wayang misalkan Semar, misalkan Gatotkaca atau Bima. Kalau yang paling susah itu yang paling cerita dengan bertema bercerita, seperti Pandawa Nyamur, itu jadi Pandawa sedang menaruh pakaian di raksasa dan menyamar dengan biar nggak ketahuan sama orang lain bahwa itu Pandawa, seperti itu. Jadi nanti di belakangnya, latar belakangnya kan banyak ada semacam di posisi di hutan, terus ada pegunungan, ada air, seperti itu. Jadi
yang bikin lama dan bikin sangat rumit itu memerlukan tantangan dan power yang sangat besar buat menggeluti lukisan seperti itu. Tak sedikit penghargaan yang diterima Bapak Kusdono. Ia merasa berterima kasih kepada almarhum ayahnya yang menularkan seni kaca ini sehingga dapat menghasilkan ratusan karya yang siap untuk dipamerkan maupun dijual untuk memenuhi kehidupan keluarga. Bahkan, ia juga mulai mewariskan anaknya untuk belajar seni lukis kaca. Menarik bukan? Selain seni daerah, kuliner Cirebon tak kalah unik. Kita bisa mencicipi masakan khasnya yaitu sate dan empal gentong yang terbuat dari daging sapi dan domba yang khas dan bumbunya yang memiliki cita rasa nikmat. Salah satunya adalah empal gentong Pak Haji Aput yang sudah memiliki cabang di mana-mana. Nama saya Haji Aput, owner Empal Gentong. Empal Gentong itu sebelumnya juga Pak Haji nggak langsung Empal Gentong ya. Jadi basic Pak Haji itu kue. Kue itu jualan kue dari muda terus tahun sampai tahun 1985. Langsung vakum sampai tahun 1990. Ya, benar-benar. Terus berpikir apa gitu setelah jualan kue lama pisan sampai ya ke Jakarta kemana gitu ya. Tapi kalau kue kan modalnya gede. Jadi pikir gimana kalau kita modal kecil tapi untungnya bisa langsung dirasakan seperti itu. Jadi jadilah jualan empal gentong. Nah, kalau empal gentong zaman dulu itu dipikul ya. Dipikul tapi keluar masuk desa, dari desa ke desa. Nah, kebetulan Pak Haji itu punya tempat sedikit, jadi cobalah dibikin kita semacam kios seperti itu. Nah, jadi mangkal Pak Haji di situ, yang di pusat itu mangkal. Akhirnya ya jadilah empal gentong. Cuman waktu itu kan ya namanya orang usaha ya, nggak segampang membalikan telapak tangan, jadi perlu proses. Proses itu sekitar 10 tahunan lah, kita 10 tahun. 10 tahun, ya diantaranya 1 minggu untung, 3 hari rugi. Terus bergulir sampai 10 tahun. Iya, 10 tahun, kebetulan waktu itu dapat bantuan dari perbankan. Jadi direnovasi tempat itu. Apa sih kira-kira orang tuh nggak mampirnya, terus apa sih, gimana lah kita terus telusuri, akhirnya ya itu, karena tempat seperti warteg lah ya, kayak tempat jadul gitu. Nah, setelah direnov, itu alhamdulillah kelas menengah semua pada masuk. Maksudnya yang bawa mobil, bawa apa itu pada masuk. Alhamdulillah. Dan berjalannya waktu ya terus meningkat.
alhamdulillah berkembang pesat sampai tahun 2005. Klimaksnya tahun 2005 itu alhamdulillah mulai pesat banget. Sampai sekarang punya tempat 3, cabang 3. Jadi yang di pusat, di Pasar Batik di sini, terus di Jalan Tuparet. Alhamdulillah itu yang mengelola anak saya yang 2 itu namanya, yang pertama Eroh, yang kedua Husen gitu. Dan dari awal itu Pak Haji terus yang masak. Sampai 23 tahun lah kalau nggak salah ya. Ini sekarang 26 tahun, baru istirahat 3 tahun ke sini. Jadi berarti 23 tahun itu Pak Haji masak terus dari pagi sampai matang lah gitu ya. Belanja ke pasar sendiri apa sendiri gitu. Jadi sudah jadi sudah apal banget lah gitu sama bumbu sama itu. Nah, tapi sekarang kan nggak bisa karena banyak omsetnya banyak, tadi harus ditimbang. Dulu kan pakai feeling aja, pakai itu. Itulah kira-kira. Selain empal gentong yang menjadi ciri khas Cirebon, kita juga coba dapat mencicipi nasi lengko yang terbuat dari tempe dan tahu goreng, kemudian tauge rebus dan timun, lalu disiram dengan saus kacang, taburan daun kucai, dan sedikit kecap. Ada pula empal asam yang terdiri dari daging sapi, tomat, daun bawang, belimbing wuluh, dan disajikan dengan kuah kaldu yang super segar dan nikmat. Mari kita cicipi masakan khas Cirebon, ada tahu gejrot, dan juga empal gentong lainnya yang sering kita jumpai bila pelesiran di Cirebon. Di kota Cirebon, rata-rata restorannya identik menyajikan masakan khas lokal. Antara lain kita bisa jumpai restoran legendaris yang eksis sejak tahun 1973, yaitu Restoran Magna yang berlokasi di Jalan Bahagia. Restoran yang memiliki ciri khas perpaduan masakan seafood dan Chinese food, dikonsep dengan nuansa resto family yang cozy, menyatu dengan keautentikan budaya Cirebon dengan hiasan etnik pada interiornya.
juga menyediakan masakan tradisional yang khas tempo dulu, seperti es cincau segar dan manis. Kemudian ada pula nasi liwet komplit dan juga cah kangkung yang mengingatkan kita dengan masakan rumahan. Meskipun yang menjadi andalan di sini adalah masakan Chinese food seperti mie, fuyung hai, dan sebagainya, namun masakan nasi jambal khas Cirebon juga ada. Dan kita dapat memilih dengan menu empal atau ikan asin jambal. Benar-benar sangat menggugah selera pengunjung yang ingin mencicipinya. Bisnis kuliner salah satu ciri khas Cirebon yang otentik dan menjanjikan. Banyak masyarakat menggeluti bidang kuliner untuk memperkenalkan masakan khas daerahnya. Seperti pula dengan Kelapa Manis Restoran, restoran yang mengedepankan suasana kekeluargaan, persahabatan, dan ramah tamah. Bangunannya sengaja dikonsep 3 lantai dan menyatu dengan alam. Kita dapat melihat pemandangan Cirebon dari atas dan nampak indah pada pagi hari maupun malam hari. Buah kelapa yang menjadi khas di resto ini menemani beragam menu sajian kuliner khas Keraton Cirebon yang otentik seperti menu-menu tumpengan yang disajikan untuk 3 hingga 6 orang. Nikmatnya masakan Cirebon membuat siapapun yang ingin berwisata di sana akan betah dan ingin kembali lagi merasakan suasana nyaman yang pernah ada di masa lampau dan terus-menerus berkeliling untuk mendapatkan informasi seni maupun kuliner unik lainnya di Cirebon. Ini kita ada menu tradisional dari Sunda ataupun Jawa Barat, khususnya Cirebon. Yang pertama kita ini namanya paket nasi karuhun, yang mana paket nasi karuhun ini berasal dari menunya dari keraton yang ada di Cirebon. Nama aslinya adalah nasi bogana, yang mana kita punya sajian menunya. Di sini ada ayam bumbu kuning, kita di sini ada telur bacem, ada tempe bacem, ada tahu bacem, ada kentang goreng Mustafa, dan ada ikan petek, ikan asin laut dari Cirebon. Ini adalah menu untuk tradisional yang ada di keraton yang ada di Cirebon. Dan yang kedua, ini adalah paket tradisional yang ada di Jawa Barat.
yaitu namanya paket liwet. Yang mana isinya di paket liwet itu nasinya sendiri, nasi liwet ya. Ada tahu tempe gorengnya, ada pete yang dibakar dan digoreng, lalap sama sambal pastinya nggak akan ketinggalan. Ayamnya kita pakai ayam yang dibakar, dan spesial di sininya adalah adanya ikan pepes, ikan peda. Ini adalah tradisi daripada masyarakat Jawa Barat. Jadi ini adalah tradisi masyarakat Jawa Barat. Ini adalah tradisi daripada keraton yang ada di Cirebon. Ini nasi pasti akan disuguhkan di acara-acara yang ada di keraton yang ada di Cirebon. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.